Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang dipelajari dalam pembelajaran proses produksi 2 pada Politeknik ATI Makassar. Materi pertama yaitu bubut dalam atau membubut dari dalam. Pokok pembahasan pada bubut dalam ada 3, yaitu definisi dan jenis-jenis pekerjaan bubut dalam. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan pembubutan dalam. Yang ketiga adalah prosedur pembubutan dalam. Langsung saja, yang pertama kita masuk tentang definisi dan jenis-jenis pekerjaan bubut dalam. Definisi bubut dalam adalah membubut dalam adalah pekerjaan memotong material bagian dalam. Dalam artian sebuah material, seumpama mempunyai material semacam pipa begini, itu yang dibubut adalah yang bagian dalamnya. Jadi mata pahat itu dimasukkan ke bagian dalam, kemudian dikikis melalui dalam, dan dengan tujuan pembesaran diameter. Dalam artian yang awalnya kisaran mungkin diameternya kecil seperti ini, dibubut dari dalam untuk membuat diameternya semakin besar seperti ini. Ataupun pembubutan alur atau ulir dalam lubang. Kemudian jenis-jenis operasi bubut dalam terbagi menjadi 3, yaitu pertama membubut diameter dalam, yang kedua membubut alur dalam, yang ketiga membubut ulir dalam. Membubut diameter dalam. Definisi membubut diameter dalam adalah bagian pekerjaan memotong material dengan cara memperbesar ukuran diameter atau dari diameter yang sebegini menjadi diameter yang besar. Kemudian membubut alur dalam, yaitu membubut alur adalah pekerjaan memotong material dengan cara memotong profil alur dalam pada suatu lubang. Kemudian membubut ulir dalam. Membubut ulir dalam adalah pekerjaan memotong material dengan cara memotong profil ulir dalam. Ya, kita next ke materi selanjutnya. Ya, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu membubut tirus. Dalam pembubutan tirus ada 4 pokok bahasan. Yang pertama definisi dan fungsi tirus, yang kedua jenis-jenis ketirusan, yang ketiga ukuran ketirusan, yang keempat metode pembubutan tirus. Yang pertama, yang langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, definisi tirus. Benda kerja yang berbentuk kerucut dengan penampang lingkaran di mana terjadi perubahan diameter yang seragam ketika diukur sepanjang sumbunya. Kemudian ada fungsi ketirusan. Fungsi ketirusan menyediakan metode yang cepat dan akurat untuk meluruskan bagian-bagian pada mesin. Kedua adalah menyediakan metode yang mudah dalam suatu pengikatan. Kemudian jenis-jenis ketirusan pada mesin berdasarkan fungsinya. Ada 2, yaitu self-holding taper dan kedua self-releasing taper. Kita masuk yang pertama, self-holding taper. Self-holding taper memiliki sesuaian sesak antara komponen tirus yang saling berpasangan akibat dari sudut ketirusan yang kecil. Kemudian sangat sulit untuk dilepaskan dari pasangannya. Yang ketiga, jenis tirus biasanya Morse, taper, Jarno, Jacobs, Brown, dan Shepherd. Ya, kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu materi toleransi Swyan. Apa itu toleransi Swyan? Ada 3 pokok pembahasannya, yaitu definisi toleransi dan jenisnya, toleransi Swyan, menghitung toleransi Swyan lubang dan poros. Toleransi. Fungsi toleransi ialah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda, tetapi tetap mampu memenuhi fungsinya, antara lain fungsi mampu tukar untuk bagian yang berpasangan. Jenis-jenis toleransi Swyan. Toleransi ukuran itu ada 3, toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi Swyan. Toleransi geometri ada 2, yaitu toleransi bentuk dan toleransi posisi. Jenis-jenis toleransi. Toleransi geometrik. Toleransi geometrik adalah batas-batasan penyimpangan bentuk yang diizinkan terhadap bentuk yang ideal. Toleransi posisi adalah batasan yang menyampingkan posisi yang diizinkan terhadap posisi acuan. Kemudian toleransi ukuran adalah batasan-batasan penyimpangan ukuran yang diizinkan terhadap suatu ukuran dasar. Toleransi ukuran terdiri atas
toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi soyan. Toleransi soyan, apabila